yang kami hormati dan kami muliakan, tak dapat kami sebut satu persatu, kecil tak disebut nama, besar tak dihimbau gelar. Hadirin yang mulia, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 17 Desember, kalau saya nggak salah baca berita ya, UNESCO telah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Kita tepuk tangan untuk pantun. Dan ini bisa juga kita untuk warga Batam terutama, bisa juga dianggap sebagai hadiah ulang tahun Batam yang tepatnya pada tanggal 18 Desember yang lalu. Jadi pantun dengan Batam ini sangat mudah kita ingat nantinya. Kapan pantun ditetapkan? Tanggal 17, Batam hari jadinya tanggal 18. Jadi mungkin bagi seniman atau budayawan nanti di Kepri ini khususnya, ya harus bisa pantun. Kalau nggak bisa pantun, ya lewatlah. Karena itu saya tertantang untuk, ini lagi mikir, biar nggak terlalu tegang ya. Baiklah, saya akan sampaikan dulu satu pantun sebagai bukti bahwa saya adalah orang Melayu. Berangkat petang menuju pekan, singgah membeli permaidani. Selamat datang kami ucapkan di kota Batam, Bandar Madani. Itu untuk terutama tamu-tamu kita dari Jakarta. Dan sebenarnya acara malam ini bukan acaranya Rumah Hitam, Pak Wali, mohon maaf. Ini acara dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, dan kebetulan kami dipercayakan untuk ikut dalam acara ini. Karena itu saya juga sebagai MC sebelum berjalan mohon maaf apabila nanti banyak kekurangan. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya. Sambutan dari Direktorat PTLK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Arifin. Waktu dan tempat disilakan. Yang saya hormati Wali Kota Batam, Bapak Haji M. Rudi SE. Yang saya hormati Presiden Komunitas Seni Rumah Hitam, Bapak Tarmizi. Yang saya hormati Majelis Tinggi Rumah Hitam, Romo Pascal. Yang saya hormati Asisten 3 Kota Batam, Bapak Riman, dan para undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk mengucap syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di tengah-tengah kondisi negara kita yang sedang pandemi COVID-19, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, tetapi penuh keakraban. Yang kedua, saya menyampaikan kepada Bapak Wali Kota permohonan maaf Pak Dirjen Kebudayaan dan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, karena biasanya di akhir tahun itu Bapak
pejabat itu mereka dilarang untuk keluar Jakarta karena sudah menjelang akhir tahun anggaran. Selanjutnya, tak lupa juga saya mengucapkan ini selamat kepada Pak Wali yang kembali terpilih, begitu Pak Wali ya. Alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat. Mudah-mudahan program Bapak 5 tahun yang lalu dapat dilanjutkan kembali untuk 5 tahun yang akan datang. Ini kita berikan aplaus kepada Pak Wali ya, sebagai pemimpin kita di periode berikutnya. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa memimpin warga Kota Batam. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat ulang tahun ya Kota Batam ya, tanggal 17 kemarin, 18 ya. Yang keberapa? 191. Udah tua juga ya. 191. Ya, mudah-mudahan di usia ini Kota Batam akan terus bergeliat untuk memajukan khususnya di bidang kebudayaan, karena di bidang kebudayaan ini sudah menjadi juga perhatian khusus dari pemerintah, sehingga Bapak dan Ibu teman-teman sekalian yang bergelut di bidang kebudayaan ini jangan khawatir lagi. Untuk ke depan pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup ke depan ini. Ya, mudah-mudahan ini akan dapat memotivasi kita sekalian untuk bisa berkreasi lagi dan beraktivitas di bidang kebudayaan. Selamat juga kepada komunitas Rumah Hitam yang barangkali tadi disampaikan Pak Tarmizi tanpa diduga-duga ya. Ini beliau dapat anugerah ini, yang Rumah Hitam ini yang dipimpin Pak Tarmizi. Dan kami juga terus terang saja untuk pemilihan ini, tim penilai itu kami ambil dari luar kantor, dari luar Kemendikbud. Jadi tidak ada orang Kemendikbud yang ikut mempengaruhi keputusan ini. Nanti Pak yang saya hormati Pak Gunawan, mewakili tim penilai, Bapak ada di belakang kita. Beliau ini sebenarnya bergelut di bidang perfilman. Nah, karena kebetulan perfilman tahun ini bergabung ke Direktorat Jenderal Kebudayaan, jadi beliau juga alhamdulillah ikut bergabung di Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk berpartisipasi memberikan tenaga dan pikirannya untuk pemajuan kebudayaan. Jadi sekali lagi selamat kepada Rumah Hitam dan segenap jajarannya. Mudah-mudahan ini juga jadi pemberi motivasi lah kepada teman-teman. Meskipun kalau kita nilai dari segi materinya itu tidak seberapa. Kalau saya lihat dari perkembangan yang ada ya, sudah berbagai macam usaha yang sudah dibuka oleh Rumah Hitam ini. Jadi saya yakin omsetnya sudah miliaran kalau saya melihat dari segi usaha yang ada. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Wali yang kita sama-sama cintai, saya ingin menyampaikan Bapak untuk kondisi Direktorat Jenderal Kebudayaan saat ini, mulai tahun 2020 itu berubah total Pak. Jadi kalau strukturnya dulu itu ada Direktorat Kesenian, Direktorat Sejarah, ada Direktorat Diplomasi Budaya, ada Direktorat Percayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini ada beberapa direktorat yang melebur, artinya bubar tapi melebur ke direktorat baru, dengan harapan Pak Dirjen itu seluruh direktorat ini akan ngeling pekerjaannya Pak. Jadi tidak terputus di satu titik kemudian tidak ada kelanjutannya. Nah, saya mulai dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Ini kami menangani tenaga dan lembaga. Jadi tenaga yang benar-benar melakukan kegiatan budaya Pak. Kemudian lembaga ini yang memang juga seperti komunitas, ini adalah salah satu lembaga. Jadi tidak harus lembaga resmi atau instansi pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga non pemerintah. Salah satunya komunitas. Terus kemudian juga barangkali ada sanggar. Ini jadi juga perhatian khusus dari kami Pak. Sehingga harapannya kalau tenaganya sudah kita lakukan pembinaan dan lembaganya, ini kita harapkan di direktorat lain, yaitu pengembangan dan pemanfaatan, ini bisa mereka kelola lagi dan untuk kerjasama dengan para komunitas dan tenaga-tenaga pelaku budaya yang sudah kita bina. Kemudian dari situ akan ngeling lagi ke Direktorat Perlindungan. Nah, Direktorat Perlindungan ini secara tusinya
ini akan memberikan jaminan secara hukum kepada teman-teman pelaku budaya dan lembaga budaya. Ya, jadi dijamin hukumnya, dijamin juga nantinya salarinya, ya, karena nanti di tempat kami juga itu ada sertifikasinya, Pak. Jadi nanti pelaku budaya ini ke depan akan kami juga sertifikasi. Nah, salah satunya itu Pak Gunawan itu yang ngurus sertifikasi perfilman, Pak. Jadi tenaga-tenaga perfilman sudah lumayan yang kita sertifikasi tahun-tahun kemarin, dan mudah-mudahan ini dengan pemerintah daerah maupun pusat ini akan kita kolaborasikan, ada kita sosialisasikan terus bahwa pemanfaatan tenaga-tenaga perfilman ini udah harus yang bersertifikat gitu ke depan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sertifikat ini kualitas sudah terjamin, kepastian hukum sudah ada, sudah terlindungi, dan kepastian penghasilan pun karena itu akan ada standarnya, Pak. Kalau sudah ada sertifikasi, itu Direktorat Jenderal Anggaran akan mengeluarkan standarnya. Nah, jadi ini hal-hal seperti ini yang kita lakukan. Kemudian ada satu direktorat, Bapak dan Ibu, ini memang direktorat baru juga, yaitu Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Nah, ini perlu kita kolaborasikan. Jadi saya ingin menyampaikan ini agar Bapak dan Ibu yang bergerak atau pelaku-pelaku budaya yang ada di Kota Batam ini, kalau ada keinginan untuk kerjasama dengan kita, ini bisa kita berkolaborasi lah. Berkolaborasi untuk melaksanakan program-program barangkali yang ada baru, terobosan baru ya seperti apa ya, jadi kita bisa kolaborasikan. Nanti kami juga berharap pemerintah daerah dalam hal ini bisa memberikan juga perhatian terhadap hal itu, Pak. Nanti kita akan kolaborasi dengan direktorat-direktorat, Pak, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya Pak Wali ke depan ada program-program yang memang jadi fokusnya Pak Wali terhadap kemajuan kebudayaan. Monggo Pak, silahkan. Syukur-syukur kalau ada hadir Pak Kepala Dinas Kebudayaan ya. Ini kita siap Pak untuk bekerja sama. Jadi kalau kerjasama di bidang program ini pasti akan memunculkan kolaborasi kegiatan maupun sharing dananya, gitu kan. Jadi tidak harus Kota Batam semuanya yang membiayai atau pusat semuanya yang membiayai gitu. Dengan sendirinya itu akan sampai ke situ. Jadi kita akan berbagi tugas lah untuk mensukseskan program wali kota ya, terutama program-program prioritasnya Pak Wali Kota dalam hal ini pemajuan kebudayaan. Mari kita sama-sama dukung. Bapak dan Ibu, kegiatan ini seharusnya Pak Wali seharusnya ini kegiatannya di Jakarta, Bapak. Kami undang penerima penghargaan ini ke Jakarta hanya 2 orang. 1 orang yang penerimanya dan 1 orang pendampingnya. Namun pada saat kami konsultasi dengan Pak Menteri, beliau arahkan jangan undang ke Jakarta. Karena ternyata dari kami setelah melihat kondisi penerima itu rata-rata udah manula, Pak. Udah pada usia-usia lanjut. Kemudian ada yang anak dan remaja, ternyata umurnya di bawah 16 tahun, Pak, rata-rata yang menerima. Jadi ini kekhawatiran Pak Menteri, ini anak-anak kesana orang-orang tua gitu ya. Jadi beliau menyarankan untuk diserahkan di wilayah masing-masing, di mana penerima itu wilayah penerima itu kita koordinasikan pada saat diputuskan oleh Pak Menteri, sehingga alhamdulillah terlaksana di tempat ini. Dan ada hikmahnya Pak Wali, kalau seandainya ini hanya dilaksanakan di Jakarta, barangkali hanya Pak Tarmizi dan majelisnya ya yang datang kali ya. Tapi alhamdulillah karena dilaksanakan di sini ya, Pak Tarmizi disaksikan oleh masyarakat komunitas pada umumnya, dan alhamdulillah sekali Pak Wali bisa hadir juga di tengah-tengah kita, sehingga mudah-mudahan ini bisa jadi pemantik untuk komunitas gitu ya, bisa terus berkreasi dan akan muncul mudah-mudahan komunitas-komunitas rumah hitam lainnya begitu Bapak. Jadi ini hikmahnya yang bisa kami petik, sehingga sangat baik sekali kegiatan ini dilaksanakan di wilayah penerima anugerah kebudayaan tahun 2020. Nah, dari sini Pak Tarmizi ini kategorinya komunitas, Pak. Jadi di anugerah ini bisa penerima penghargaan itu perorangan, Bapak, bisa individu, kelompok atau komunitas, dan instansi atau lembaga. Jadi barangkali kalau Pak Wali nanti ke depan 5 tahun ke depan ini sudah bisa
menunjukkan kinerjanya untuk memperhatikan bidang kebudayaan, bisa mengajukan Pak untuk penghargaan untuk Pemda Pak. Jadi kalau Pemda tahun ini itu Jogja, Garut, dan Purwakarta Pak yang dapat. Jadi masih didominasi oleh orang Jawa gitu, dari Pemda Jawa. Nah, mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, Pak Wali dan jajarannya bisa mengusulkan untuk bisa ikut seleksi di Jakarta gitu. Jadi Bapak dan Ibu, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tarmizi dan kawan-kawan yang sudah menyediakan tempat ini. Kami sangat berterima kasih sekali sudah diterima dengan baik di sini. Kami tidak menyangka dan menduga pelayanannya dan sambutannya seperti ini. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf ya. Semata-mata ini memang kami berikan anugerah ini kepada orang yang tepat. Ya Pak ya. Jadi kemarin itu di dalam penilaian memang kami lihat penilaian administrasi, kemudian substansi, dan apabila kami memerlukan verifikasi ke lapangan kami verifikasi. Dan kebetulan kalau tidak salah ya Pak Tarmizi ini diverifikasi ya. Nah, itu hanya untuk memperkuat argumen tim penilai bahwa komunitas ini layaklah untuk menerima penghargaan itu. Dan alhamdulillah Pak Tarmizi dan kawan-kawan bisa masuk di dalam kelompok komunitas untuk menerima penghargaan tahun ini. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arifin. Selanjutnya catatan tim penilai yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Pagaro. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Pak Wali Batam, Pak Arifin, Pak Tarmizi, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi yang jelas, yang jelas bahwa ya mungkin memang ini seringkali juga banyak yang bertanya sebetulnya. Kebetulan saya diberi amanah oleh, ini SK-nya Menteri ya Pak. SK-nya Menteri untuk tahun ini itu ada beberapa kriteria Pak ya. Kebetulan saya diberi amanah untuk bersama teman-teman yang lain untuk menjadi berada di dalam satu tim untuk penilaian komunitas. Itu ada Pak Endo, pemusik, ada Pak Rijaldi, pemusik juga, terus ada Gilan Ramadan, terus saya. Untuk tim penilai di kriteria komunitas. Sebetulnya memang ini cukup paling awal kayaknya sih, karena sebelum kami memulai kerja kami itu kami langsung membuat kriteria dulu. Ini sering sekali kita bias komunitas dan sanggar. Kenapa? Karena kemarin juga banyak sekali kan yang diajukan itu, ternyata banyak sanggar dimasukkan ke dalam kriteria komunitas. Nah ini yang membuat kami sehingga harus membuat definisinya dulu. Komunitas, sanggar, bedanya apa gitu. Terus kemudian kami membuat kriteria yang layak mendapatkan anugerah gitu. Nah berangkat dari definisi komunitas itu sendiri. Nah
kriterianya sebetulnya nggak terlalu sulit, bahwa memang komunitas itu yang pertama kali memang kita poin pertama adalah dia harus komunitas itu komunitasnya sudah beberapa tahun, artinya sudah terbukti bahwa dia bisa survive, karena komunitas-komunitas itu di dalam perjalanan saya keliling Indonesia bersama dengan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia itu, ada kalanya tahun ini ada, besok tidak ada. Nah, itu satu kriterianya. Terus kedua adalah komunitas ini mampu apa tidak memberikan kebaikan terhadap lingkungannya. Artinya, nah ini yang mungkin yang membedakan sanggar dengan komunitas. Kalau sanggar biasanya lebih internal saja. Tapi kalau komunitas itu harusnya memberikan kebaikan, tidak hanya pada lingkungannya, tetapi harus memberi kebaikan terhadap di luar dari tempat dia beraktivitas. Itu. Terus kemudian kegiatan-kegiatannya ada kaitannya tidak dengan pelestarian budaya. Artinya kegiatan ekonominya, kalau dia ada kegiatan ekonomi, salah satu kriterianya dia harus punya kegiatan ekonominya itu berbasis budaya. Itu bagian-bagian daripada terus bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan supaya dia bisa survive. Karena kalau komunitas tahun ini ada, besok tidak ada, ya percuma. Gitu. Nah, itu kriteria-kriteria itulah yang membuat setelah kita menentukan itu, kami seleksi semua proposal ajuan yang diajukan itu, yaitu banyakkan sanggar. Sehingga kami tim panitia meminta persetujuan untuk mengusulkan mencari lagi kandidat-kandidat. Berdasarkan kriteria itu akhirnya kita cari dan menemukan ada 7 yang masuk nominasi. Itu ada Samsara dari Bali, terus Pedati Palu Pedati Palu, terus ada Labuan Bajo, Manggarai Barat, Sukabumi, ada 7 termasuk Rumah Hitam. Nah, alhamdulillah saya ingin mengucapkan selamat kepada Rumah Hitam, seluruh tim penilai itu memberi sebetulnya kita tidak memberi angka karena setiap komunitas kan punya kelebihan berbeda-beda, jadi memang tidak bisa kesenian ataupun budaya itu tidak bisa diberi nilai gitu. Nah, berdasarkan diskusi-diskusi dari semua tim penilai itu tidak ada lagi yang membahas soal Rumah Hitam karena dianggap sudah selesai berdasarkan verifikasi gitu. Berdasarkan verifikasi perjalanan selama 10 tahun, karena saya kenal betul Rumah Hitam 10 tahun yang lalu saya ke sini, 12 tahun 20 tahun yang lalu saya ke sini. Terus diverifikasi sama teman-teman, terus ada interview lagi dengan tim penilai semua semua tim penilai. Nah, Rumah Hitam itu setelah kita pleno tidak ada lagi yang membicarakan, sudah clear. Terus baru yang lain, karena ada 7 yang masuk nominasi, sementara yang disiapkan tahun ini hanya 4 ya Pak 4. Nah, terpilih 4 itu ya cukup alat sebetulnya, dan di belakang ada 2, 3 yang cukup alat sampai jam 12 malam, sampai saya pulang dari Bali, pulang dari Medan itu, saya melanjutkan diskusinya di airport, sampai saya lanjutkan di rumah lagi sampai jam 2 malam, akhirnya kita mengambil keputusan 4 itu. Ya, alhamdulillah, Rumah Hitam tidak lagi dibicarakan. Clear. Kurang lebih itu bagaimana kami menilai gitu
Artinya yang jelas bahwa masing-masing punya kelebihan, tetapi kriteria-kriteria tadi itulah Rumah Hitam memenuhi semua syarat-syarat itu, dan mudah-mudahan terus bisa survive gitu. Insya Allah. Cuman ada saya ingin tambahin, mungkin Pak Wali nanti bisa mengusulkan tadi ngobrol-ngobrol Mayong ya, Maestro Pak. Insya Allah tahun depan kalau bisa diajukan Pak. Itu sayang gitu, masih ada kan, orangnya masih ada, karena ada kan kriteria Maestro juga. Di sini ada Pak Arifin Mayong. Saya pernah syuting soalnya tahun 90-an, saya pernah membuat dokumenternya, bagus sekali. Insya Allah. Ya cuma itu aja yang bisa saya sampaikan, bagaimana kami menilai, dan kemudian Rumah Hitam diberi anugerah untuk 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.